Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan siap untuk melanjutkan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 2 bersama dengan Ustadzah Nurul. Anak-anak yang solih dan solihah, sebelum belajar, seperti biasa, mari kita awali dengan membaca doa. Ayo dibaca dengan khusyuk, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dapat menggunakan ungkapan permintaan maaf tulis dengan tepat. Yang kedua, dapat menjelaskan gerak bertumpu dalam aktivitas senam lantai. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang cara meminta maaf secara lisan. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat maaf memaafkan. Udin dan teman-teman berada di kelas. Ibu guru sedang menjelaskan manfaat meminta dan memberi maaf. Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Kita harus meminta maaf jika bersalah. Kita pun harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Nah, manfaat dari maaf dan memaafkan yaitu hidup kita menjadi lebih tenang ya anak-anak. Orang yang meminta maaf adalah seseorang yang pemberani karena dia berani mengakui kesalahannya. Setelah ia meminta maaf, hatinya pasti akan menjadi lebih tenang karena dia sudah terlepas dari rasa bersalah. Begitu juga dengan orang yang mau menerima maaf atau orang yang memaafkan. Orang yang memaafkan hidupnya juga akan jadi lebih bahagia karena dia tidak menaruh dendam. Dia juga tidak menyimpan masalahnya. Oleh karena itu anak-anak, jika kita punya masalah, segera selesaikan dengan meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ya. Nah, sekarang Ustadzah punya cerita bergambar. Mari kita simak ceritanya ya. Lani dan Siti bersepeda bersama. Lani tidak sengaja menabrak sepeda Siti. Siti terjatuh dari sepeda. Lani membantu Siti untuk berdiri. Nah, menurut kalian selanjutnya apa yang akan dilakukan Lani? Lani menolong Siti untuk berjalan. Lani meminta maaf kepada Siti karena telah menabrak sepedanya. Nah, itu tadi adalah cerita antara Siti dan Lani. Ketika Lani melakukan kesalahan dengan tidak sengaja menabrak sepeda Siti sehingga menyebabkan Siti terjatuh, Lani segera membantu dan meminta maaf. Sekarang mari kita menjawab pertanyaan berdasarkan gambar tadi ya anak-anak. Pertanyaan pertama, Lani meminta maaf kepada Siti ada pada gambar ke-6 ya. Yang kedua, mengapa Lani meminta maaf kepada Siti? Karena Lani sudah menabrak sepeda Siti sehingga ia terjatuh. Yang ketiga, menurutmu bagaimanakah sikap Lani yang meminta maaf kepada Siti? Bagaimana ya sikap Lani yang meminta maaf kepada Siti? Sikap Lani adalah sikap yang terpuji. Mengapa kamu berpendapat demikian? Kenapa kamu bilang kalau sikap Lani itu sikap terpuji? Karena meminta maaf adalah sikap pemberani karena telah berani mengakui kesalahannya. Yang kelima, jika kejadian yang dialami Siti menimpamu, apa yang kamu lakukan?
Kalau kamu jadi Siti, kamu akan melakukan apa? Aku akan memaafkan Lani juga jika ia meminta maaf. Nah, ketika kita punya masalah, lalu kita berani meminta maaf dan kita berani memaafkan, masalah itu akan cepat selesai dan hati kita menjadi lebih tenang ya anak-anak. Pagi tadi, Beni bangun kesiangan. Beni terburu-buru berangkat ke sekolah. Beni bertugas piket hari ini. Di depan kelas, Beni menabrak Edo. Buku yang Edo bawa terjatuh. Beni meninggalkan Edo dengan rasa bersalah. Setelah mendengar penjelasan Bu Guru, Beni menulis surat untuk Edo. Beni ingin meminta maaf kepada Edo. Nah, sekarang mari kita bantu Beni untuk meminta maaf kepada Edo melalui surat ya anak-anak. Nah, di sini Beni menulis surat untuk Edo yang berisi permintaan maaf. Ustazah akan bacakan. Untuk Edo. Assalamualaikum. Edo, maafkan aku karena tidak sengaja menabrakmu dan membuat buku-bukumu terjatuh. Tadi aku terburu-buru karena harus bertugas piket kelas. Aku menyesal karena langsung meninggalkanmu tanpa membantu untuk membereskan buku-buku yang terjatuh. Sekali lagi maafkan aku ya Edo. Wassalamualaikum dari Beni. Nah, jika kita ingin meminta maaf kepada teman secara tertulis, pastikan kalian menggunakan kata maaf. Boleh diungkapkan dengan maafkan aku atau aku minta maaf ya. Lalu ungkapkan apa kesalahan yang kamu lakukan. Karena dengan mengungkapkan kesalahan itu, kamu sudah menyadari kesalahan apa yang kamu lakukan, sehingga kamu tidak akan melakukannya lagi, anak-anak. Jadi, ucapkan kata maaf, lalu sertai dengan alasan kenapa kamu meminta maaf. Nanti kalian bisa coba sendiri di buku tulis kalian ya. Sekarang kita akan belajar gerakan bertumpu dengan kursi. Nah, cara melakukan gerakan bertumpu dengan kursi yang pertama, sikap awal tangan kanan bertumpu pada kursi. Berdiri pada kaki kanan. Sapukan kaki kiri dari arah depan, samping hingga belakang. Ulangi gerakan, pindahkan tumpuan pada tangan kiri. Kaki kanan disapukan dari arah depan, samping, hingga belakang. Nah, ini adalah gerakan bertumpu pada kursi. Nah, kalau kita bertumpu dengan tangan kanan, yang kita gunakan juga tumpuan kaki kanan. Jika yang kita gunakan bertumpu dengan tangan kanan, yang kita gunakan juga kaki kanan. Lalu kaki kirinya digerakkan, disapukan ke depan, ke samping, dan ke belakang. Lalu gantian, kalian ulangi. Kalian berdiri di sebelah kiri. Nah, tangan kiri kalian memegang kursi. Lalu kaki kiri kalian juga digunakan untuk tumpuan. Selanjutnya, gerakan kaki ke depan, ke samping, dan ke belakang. Nah, gerakan bertumpu seperti ini anak-anak akan melatih keseimbangan kalian. Nanti silahkan coba ya di rumah. Nah, anak-anak, demikian tadi pelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.